Bank Indonesia melaporkan cadangan devisa Indonesia pada akhir Juli 2026 sebesar 145,3 miliar dolar Amerika. Ya, pemirsa, Bank Indonesia melaporkan cadangan devisa di akhir Juli 2026 relatif stabil di angka 145,3 miliar dolar Amerika Serikat dan posisi tersebut setara dengan pembiayaan 5,5 bulan impor. Bank Indonesia melaporkan cadangan devisa Indonesia pada akhir Juli 2026 sebesar 145,3 miliar dolar Amerika. Angka ini turun tipis dibandingkan dengan posisi akhir Juni 2026 yang sebesar 145,6 miliar dolar Amerika. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya pekan lalu menyebut perkembangan posisi cadangan devisa Juli 2026 tersebut dipengaruhi terutama oleh penerimaan pajak dan jasa serta penerbitan global bond pemerintah. Stabilitas cadangan devisa juga terjadi di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah Bank Indonesia sebagai respons terhadap ketidakpastian pasar keuangan global yang kembali meningkat. Posisi cadangan devisa pada akhir Juli 2026 setara dengan pembiayaan 5,5 bulan impor atau 5,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Ramdan memprediksi ketahanan sektor eksternal ke depan diperkirakan tetap baik yang didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai serta aliran masuk modal asing atau capital inflows. Hal itu sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang tetap menarik. BI juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi bersama pemerintah guna menjaga stabilitas perekonomian dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, cadangan devisa stabil, ketahanan ekonomi Indonesia terjaga, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendra Sinadia, Ketua Komite Pertambangan Minerba Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, kemudian di Bulana Sulistianingsih, Ekonom Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Ya, halo Pak Hendra, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, terima kasih Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Bulana, apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih, salam sehat. Dan tadi sudah disampaikan cadangan devisa kita ini ya meskipun turun tipis begitu tapi relatif stabil. Dan apa yang bisa kita lihat begitu Anda melihat ketahanan posisi CADEV saat ini dalam meredam gejolak eksternal dan juga bisa menjagakah perekonomian domestik, Bulana? Ya, Mas Pras. Jadi kalau kita bicara cadangan devisa itu sebetulnya satu indikator yang cukup efektif ya untuk kita melihat persepsi dari masyarakat ataupun investor lah khususnya bahwa dalam hal ini Bank Indonesia punya kekuatan dalam menjaga katakanlah rupiah. Dan memang lebih banyak dikaitkan seperti itu. Dan kita melihat bahwa di bulan Juli tadi diinformasikan 145,3 turun tipis dibandingkan bulan Juni yang sebelumnya 145,6. Walaupun dari sisi posisi ini sebetulnya udah turun lumayan ya, sekitar 10 miliar dari mulai posisi tertingginya di bulan Desember 157 miliar US dollar. Jadi tapi tetap tadi secara indikator dia masih cukup kuat untuk menopang impor dan juga pembayaran utang sekitar 55 bulan. Okay. Ya. Ini sudah di atas standar internasional dan ini suatu berita positif untuk bisa melihat bahwa rupiah ini cukup kuat lah cangkangnya gitu ya. Kalau ada apa-apa dengan rupiah itu Bank Indonesia masih cukup punya amunisi untuk bisa masuk ke pasar. Itu satu indikator yang memang positif yang selalu kita perhatikan dalam memperhatikan rupiah. Karena kalau dia turun terus ya tentu kita juga agak khawatir ini ada apa nih nanti dengan rupiah, bisa nggak BI menghandle rupiah itu dengan cukup baik nggak? Karena kan BI harus melakukan jual dan kemudian membeli ya. Okay. Nah ini yang BI harus jual dolarnya ketika rupiah melemah supaya dolarnya ini menjadi melemah turun sedikit. Sementara rupiahnya bisa menguat
Nah, ini memang diperlukan. Nah, satu hal tadi memang juga disampaikan bahwa kekuatan dari cadef kita ini diantaranya kan ada penerbitan bond. Nah, juga ada penerbitan SRBI, Mas Pras. Itu Oke. juga membantu menguatkan cadangan devisa. Karena memang SRBI itu tujuannya adalah untuk mendapatkan dana asing. Jadi asing-asing yang keluar, investor asing yang keluar dari pasar modal, khususnya dari pasar saham yang kita masih lihat, masih terus ada net sell beberapa waktu yang lalu ya, baru Agustus kemudian ada net buy. Itu mereka sebetulnya belum betul-betul keluar. Bisa jadi mereka bertahan masih di sini dan mereka belikan SRBI karena SRBI sifatnya jangka pendek dan itu menjadi instrumen yang menarik buat mereka untuk bisa masuk ke SRBI. Di sisi yang lain Oke. dari investor luar negeri, sementara sebelum melihat bahwa ada tanda-tanda yang kuat di pasar modal kita atau di pasar obligasi, mereka beli juga SRBI melalui bank ya. Tentunya kan hanya boleh bank ini Mas yang boleh beli SRBI itu. Oke. Nah, itu bisa memperkuat tadi tambahan dari cadangan devisa kita, walaupun di sisi yang sama, di saat yang sama ada ekspor yang relatif melambat nih. Nanti Pak Hendra bisa menyampaikan Baik. bagaimana ini dampak dari ekspor non migas khususnya yang berbasis pertambangan itu menopang dari sisi ekspor. Nah, tentu saja pendapatan dari ekspor ini sangat diharapkan Ya. menjadi pendapatan yang produktif, Mas Pras. Bukan Baik. lebih karena utang ya. Utang kan memang digunakan juga untuk membayar utang kembali, untuk utang-utang yang jatuh tempo. Tetapi pendapatan dari devisa yang produktif, yang sehat, mestinya berasal dari Pak Hendra nih, dari Oke. sisi ekspor, khususnya kekuatan kita adalah kekuatan masih di pertambangan ya, di Oke. sumber daya alam lah, Baik, baik itu tambang maupun sawit. Demikian Mas Oke, Pras. Bulan langsung nih kita coba elaborasikan ke Pak Hendra nih. Sejauh mana akhirnya Pak Hendra kontribusi sektor mineral, batu bara dalam menopang tadi stabilitas cadangan devisa kita, kemudian tadi menjadi salah satu kan kontributor terhadap ekspor kita juga begitu, Pak Hendra. Ya, sependapat dengan Bu Lana, jadi ini indikator yang positif ya, dan ini juga menunjukkan bahwa kinerja ekspor komoditas unggulan kita, khususnya dari sektor pertambangan, mineral dan batu bara ini relatif masih baik ya. Meskipun memang di awal tahun, di beberapa bulan terakhir memang banyak isu yang berkembang mengenai potensi dampak dari pembatasan kuota ekspor. Namun kalau kita lihat kinerja ekspor di semester pertama, baik mineral dan batu bara ini relatif baik dan ini ditopang oleh memang secara benar kata Bu Lana tapi average selling price atau harga jualnya ini rata-rata lebih bagus ya, lebih baik. Khususnya di nikel volumenya berkurang tapi harganya meningkat ya, efek dari juga pembatasan kuota sehingga kita lihat di nikel hampir mencapai 7 miliar dolar di semester 1. Kemudian di batu bara itu hampir mencapai antara 13 sampai 14 miliar dolar meskipun volumenya sedikit turun tapi kalau kita lihat year on year harganya itu di tahun ini lebih bagus. Jadi lebih banyak ditopang oleh kenaikan harga komoditas sementara volumenya memang relatif turun. Namun memang akan menarik kalau kita melihat nanti di kuartal berikutnya karena efek dari pembatasan atau pemangkasan kuota yang diterapkan oleh pemerintah dalam persetujuan RKB 2026 ini memang baru akan terlihat dampaknya di bulan-bulan Juli, Agustus. Tapi again ini akan tergantung juga bagaimana proses evaluasi atau revisi RKB di mana pemerintah itu sudah mengumumkan relaksasi untuk komoditas batu bara. Tapi memang tidak akan secepat ya kalau produksinya dipotong dalam RKB sebelumnya, namun dalam revisi jika perusahaan ingin meningkatkan itu tidak serta-merta langsung akan kembali ke volume semula. Jadi kemungkinannya akan terasa nanti di kuartal awal kuartal ketiga, tapi secara keseluruhan nantinya kita lihat di semester 2-nya mungkin akan hampir sama mungkin dengan semester 1. Jadi poinnya adalah rata harganya lebih bagus. Itu dia. Kan kita tahu memang ada RKAB yang memang ada pembatasan kuota produksi begitu di sana. Apakah ini akhirnya ikut mendongkrak juga sebenarnya harga komoditas di pasar internasional yang akan memberikan nilai positif juga nih untuk produk-produk ekspor komoditas minerba kita begitu Pak Hendra?
Ya, kalau komoditas nikel itu jelas sekali karena Indonesia adalah eksportir terbesar ya, produsen nikel terbesar dan langsung itu dampaknya memang mengerek harga ya komoditas ya. Nah, kalau di batu bara memang ada efeknya juga, tapi lebih signifikan karena efek geopolitik ya, apalagi dengan naiknya harga migas itu biasanya kalau tingkat ketidakpastian dalam geopolitik dunia, harga minyak naik, emas juga naik, biasanya juga batu bara naik. Jadi efeknya untuk nikel sangat terasa, kalau batu bara ada efeknya tapi tidak terlalu besar ya. Tapi poinnya adalah kebijakan tersebut memang khususnya di nikel itu membuat kondisi oversupply itu menjadi lebih berkurang sehingga harga menguat. Di batu bara oversupply juga, tapi efeknya terhadap pembentukan harga global itu tidak sesignifikan di nikel. Oke, itu dia kondisi real di lapangan begitu ya, dengan beragam kebijakan dampaknya terhadap harga komoditasnya di pasar internasional. Lantas sejauh mana sih efektivitas dari kebijakan penempatan devisa hasil ekspor di dalam negeri untuk menyokong juga pasokan falas nasional? Kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar, Bulana dan juga Pak Hendra, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama seperti apa tren dari pergerakan posisi cadangan devisa kita begitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia rentangnya dari 144,91 miliar dolar kemudian sempat turun di tahun 2022 dan cenderung naik terus sampai dengan tahun 2025 menjadi 156,5 miliar dolar Amerika Serikat. Ini dia untuk CADEV kita. Dan berikutnya, bagaimana dengan cadangan devisa untuk periode bulanannya dari Januari sampai dengan Juli 2026 ini fluktuasinya cenderung turun. Dari Januari sempat di 154,6 miliar dolar Amerika, turun terus Februari, Maret, April sampai dengan Mei di 144,9 miliar dolar Amerika Serikat seperti yang bisa Anda saksikan. Kemudian sempat naik lagi di bulan Juni menjadi 145,6 miliar dolar dan turun tipis lagi di bulan Juli 145,3 miliar dolar Amerika Serikat. Itu dia yang kita akan bahas, bagaimana upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk bisa menjaga CADEV kita ini bisa menyokong juga nih dari sisi ketahanan ekonomi nasional. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Lana Sulistianingsih dan juga narasumber kita berikutnya, dan selanjutnya langsung kita bahas nih. Nah, Pak Hendra Sinadia tadi sempat disampaikan kalau dengan ekspor kemudian ada RKAB juga di sana yang memang menjadi salah satu tantangan. Nah, lantas sejauh mana kalau bicara devisa hasil ekspor nih, Pak Hendra, silakan. Nah, ini juga kalau kita melihat kebijakan pemerintah, ini ada perubahan yang ketiga ya di PP nomor 1 2026 yang awalnya di 2023, yang mana ada perubahan kebijakan penempatan. Nah, ini kami melihat tentu saja negara punya kepentingan untuk mempercayakan visa, tapi di sisi lain eksportir juga membutuhkan dana untuk diputar untuk sebagai modal usaha. Nah, kalau kita lihat memang hasil ekspor proceed itu digunakan hampir semuanya untuk membayar utang-utang, kemudian juga kegiatan operasional. Jadi nyaris dengan beban biaya yang semakin tinggi, itu dari sisi pengusaha itu marginnya sangat slim ya, makin tipis ya. Kita melihat. Memang kalau berbeda waktu kebijakan ini disusun di 2022, kalau nggak salah ya, DHE ini disusun itu harga komoditas lagi sangat tinggi. Nah, pada saat PP-nya diterapkan ya, ini kita melihat case batu bara harganya udah jatuh ya. Udah tadinya di atas 300, 400 dolar, kemudian waktu diterapkan harganya udah di atas 100. Jadi memang missing opportunity dari sisi pemerintah. Nah, di saat sekarang ini beban biayanya makin meningkat dengan perubahan-perubahan kebijakan, regulasi, ada royalti, ada beban usaha misalnya penggunaan B40, B50, kemudian perpajakan yang lain tentu saja. Ini membuat marginnya makin slim, sehingga dengan adanya kewajiban penempatan DHE ini akan menyulitkan perusahaan dalam menggunakan arus kas untuk investasi dan juga kegiatan operasional. Nah, ini yang kami melihat, memang bagi beberapa perusahaan, terutama eksportir besar yang marginnya masih cukup, economic scale-nya masih besar, ini belum terlalu menjadi problem, meskipun memang beban biaya bunganya kalau kita lihat hampir semua pengusaha itu terdampak.
Tapi tentu saja kita lihat di sektor pertambangan sendiri itu banyak sekali ribuan perusahaan yang justru skalanya menengah ke bawah. Nah, ini yang dampaknya kita lihat sangat terasa karena mereka sangat kesulitan untuk menggunakan dana hasil ekspornya, karena untuk menggunakan dana hasil ekspor yang ditahan tersebut itu harus ada beban biaya bunga. Sementara tadi kita disebutkan RKB-nya dipotong secara signifikan, sementara juga biaya operasionalnya terus meningkat, termasuk kenaikan beban biaya bahan bakar. Nah, ini yang kami melihat dari sisi pelaku usaha mengenai kebijakan DHSDA. Bagi investor juga ini menjadi perhatian ya, karena kalau kita melihat investasi kita, undang-undang penanaman modal kita sebenarnya cukup progresif ya. Jadi kita bisa merepatriasi dana hasil dari pengusahaan di Indonesia. Namun dengan adanya pembatasan ini tentu akan membuat investor juga melihat faktor ketidakpastian regulasi ini juga tinggi, apalagi yang saya sebutkan tadi PP-nya ini udah dirubah sampai ketiga kali. Oke, itu dia. Nah, lantas Bulana, sejauh mana efektivitas kebijakan dari penempatan hasil ekspor tadi begitu untuk bisa menyokong tadi pasukan falas, kemudian bagaimana menjaga cadef kita juga. Menurut Anda ini perlu ada satu inovasi baru kah atau bagaimana, Bulana? Iya, Mas Pras. Memang kebijakan dia ini sudah 3 kali ya, Pak Hendra ya. Saya malah notisnya hanya 2 kali, ternyata sudah 3 kali perubahannya. Nah, ini kan artinya pemerintah atau dalam hal ini BI ya, terus-menerus mencoba mencari inovasi ini. Gimana ya caranya supaya devisa yang di dalam data ekspor itu begitu besar, berasal dari mineral atau tambang, tapi prakteknya kok nggak besar gitu ketika masuk. Jadi saya pikir tadi yang disampaikan oleh Pak Hendra terkait dengan bahwa ada biaya operasional yang cukup tinggi. Nah, seperti ini mestinya sih pemerintah sudah ada komunikasi ya sebelum melakukan, atau dalam hal ini Bank Indonesia sudah melakukan komunikasi dengan pelaku industri yang ada di sektor ini. Sebetulnya penempatan HI ini bagaimana ya yang bisa efektif sehingga dua-duanya itu win-win ya. Tadi kan disampaikan oleh Pak Hendra, nampaknya dari sisi pengusaha melihat kebijakan HI ini mengikis margin keuntungan gitu ya dari atau meningkatkanlah biaya operasional dari perusahaan-perusahaan di sektor pertambangan ini. Ya, kalau kita lihat dari upaya pemerintah terkait dengan DHI ini juga ada insentif sebetulnya, Mas Pras. Ada PPh yang 0% loh kalau ditempatkan dengan durasi tertentu. Ini yang saya baca juga ya, karena saya nggak terlalu hafal isinya. Dan ini kan tentunya juga menarik ya. Tapi apakah ini efektif? Sebetulnya kalau dari insentif pajak dengan PPh 0% mestinya sangat menarik ya. Ini nggak tahu Bapak, mungkin Pak Hendra sebagai pelaku usaha melihat apakah ini cukup efektif atau tidak. Nah, memang penempatan durasinya itu relatif lebih panjang dibandingkan sebelumnya, sehingga harus bisa menjadi 12 bulan, bisa juga yang menjadi 3 bulan ya, yang di Bank Himbara. Nah, apakah dalam waktu yang segitu lama itu perusahaan cukup untuk bisa mengelola perusahaannya? Artinya kalau dia disimpan di bank selama kurun waktu itu kan berarti harus punya cadangan nih perusahaan untuk melakukan kegiatan atau operasionalnya. Nah, ini yang tadi yang disinggung oleh Pak Hendra terkait bahwa ini berat sebetulnya ya bagi pelaku usaha, dan juga harus ada di Himbara. Ya, ini sih mungkin hanya ya boleh aja lah penempatan di mana aja, tapi mungkin dari sisi pencatatan, monitoring itu jauh lebih baik kalau misalnya ditempatkan di Bank Himbara. Tapi tentunya misalkan eksportir ini ada transaksi dengan pihak luar, dan pihak luar itu punya bank yang bukan Bank Himbara. Nah, ini kan jadi harus pindah bank ya. Misalkan dari Pak Hendra mau menjual batu baranya ke importir Cina punyanya di bank China Bank di sana, kemudian yang gampang kan kemudian kalau ada dia pindah buku aja lah dari importir ke eksportir ke Pak Hendra dalam satu bank, tetapi ini harus ke Bank Himbara, berarti kan ada mentransfer dari Pak Hendra ke Bank Himbara. Nah, sementara mungkin Pak Hendra punya agreement back to back dengan Bank of China. Nah, ini yang barangkali menjadi sulit Mas Pras, karena
tadi penerimanya harus ditempatkan di Bank Himbara, sementara Pak Hendra dalam hal ini sebagai industri mempunyai back to back dengan perjanjian dengan bank yang non Himbara. Nah, biasanya kan ada escrow sehingga ada pendapatan ekspor kemudian langsung diambil oleh si bank untuk kegiatan back to back-nya tadi. Escrow-nya ada di bank non Himbara. Ini juga salah satu barangkali agak sedikit ya keribetan walaupun ya, tetap saja memang ada tujuan positifnya dari sisi pemerintah. Namun yang tadi saya sampaikan, Mas, memang penempatan sekian lama, 12 bulan katakan maksimal, kemudian ada 3 bulan, ini juga mempengaruhi cash flow perusahaan, terutama dalam hal operasional. Ya, duduk bareng, saya pikir bisa mencari solusi sih ya. Saya nggak tahu Pak Hendra berapa kali diajak duduk bareng. Oke, nah Pak Hendra terakhir nih, bagaimana harapan dari teman-teman pelaku usaha Pindo pertambangan begitu khususnya untuk bagaimana memberikan tetap kontribusinya yang cukup besar terhadap penerimaan negara, meningkatkan cadangan devisa, tapi tadi seperti yang Bu Lana sampaikan ada win-win solutionnya begitu nih, Pak Hendra. Iya, saya kira tadi ya disampaikan Bu Lana ya tepat sekali. Dan mengenai konsultasi atau duduk bareng ini memang sudah dilakukan oleh pemerintah ya, dalam hal ini Kemenko Perekonomian yang mengkoordinasikan ya pertemuan dengan beberapa KL termasuk dengan Bank Indonesia sejak PP yang pertama dikeluarkan di 2023. Jadi ada beberapa pertemuan, namun memang kita lihat ada 2 atau 3 perubahan ya. Jadi 30% penempatan, kemudian 12 bulan, kemudian dalam 12 bulan itu bisa dikonversi semuanya, namun di peraturan yang terbaru itu tidak bisa di 50%-nya hanya yang bisa konversi. Sebenarnya jalan tengahnya waktu itu konversinya asal bisa dikonversi, itu udah bisa diterima oleh pelaku usaha. Namun di PP yang nomor 1 2026 ini dikunci lagi konversinya hanya maksimal 50%. Nah itu yang menjadi kendala Bu Lana ya. Nah memang mungkin ada juga ya tadi saya sampaikan ada ribuan pelaku usaha, mungkin tidak semuanya bertanggung jawab, ada juga yang kurang comply gitu ya. Nah ini mungkin yang pengawasannya diperketat. Dan kalau kita lihat kebijakan ini Mas Pras, ini sudah positif juga ya, pemerintah udah ada beberapa relaksasi ya. Kalau kita lihat yang diumumkan oleh pemerintah, beberapa negara itu telah penempatan DAI untuk ekspor dengan beberapa negara ya, salah satunya dengan United States, kemudian juga Kanada, atau juga ada kerjasama dengan pemerintah dengan CEPA gitu, itu sudah diberikan relaksasi lah, dan ini tentu hal yang positif ya menurut kami ya. Baik. Namun tentu saja kalau kita berbicara mengenai eksportir itu banyak sekali ya, bukan hanya di 4 negara tersebut, tapi juga dengan beberapa negara lain, termasuk misalnya Tiongkok untuk komoditas mineral. Nah ini yang kita lihat, jadi relaksasi sudah diberikan oleh pemerintah ya. Ada beberapa relaksasi, namun tadi yang saya sampaikan bahwa beban biayanya ini semakin tinggi yang mengurus margin usaha. Itu dia tantangan dari biaya operasional, kemudian bagaimana sebenarnya relaksasi untuk eksportasi ke luar negeri sebenarnya sudah ada, tinggal pemanfaatannya lagi, optimalisasi dari kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong lagi begitu sektor usaha kita dalam mendorong lagi ekspor, kemudian bisa mendorong penerimaan negara dan menguatkan lagi cadangan devisa kita ke depannya. Bu Lana, Pak Hendra, terima kasih banyak atas informasi update dan juga insight yang sudah diberikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Bu Lana, Pak Hendra, terima kasih. Terima kasih Pak Hendra, Mas Pras. Baik. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel, TV bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.